Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Mudah-mudahan kita semua diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keselamatan, dan juga selalu semangat untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Untuk pelajaran pada pagi hari ini, Pak Gis ingin menyampaikan sedikit materi tentang pelajaran fikih bab tayamum. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian tayamum. Tayamum adalah menyapukan debu yang suci ke bagian muka dan kedua tangan sampai siku dengan syarat-syarat tertentu. Ya, ini sebagai pengganti wudhu dan mandi besar. Ya, nanti keterangan selanjutnya akan ada di bawahnya. Jadi sekali lagi, pengertian tayamum adalah menyapukan debu yang suci ke muka dan telap dan kedua tangan sampai siku. Terus debu itu suci, belum pernah digunakan. Ini sebagai pengganti wudhu dan juga mandi besar dengan syarat-syarat tertentu. Nah, syaratnya tayamum itu apa toh? Syarat tayamum yang pertama adalah kita tidak menemukan air atau tidak ada air sama sekali. Cuma kalau ada sedikit untuk minum ataupun untuk keperluan yang sangat mendesak, ini boleh kita tayamum. Yang kedua, kita sedang sakit yang kira-kira itu kalau kena air tambah parah. Ya, tidak boleh kena air. Ini boleh kita tayamum. Syarat yang ketiga adalah sudah masuk waktu sholat. Artinya sholat fardu atau sholat wajib. Ketika sudah masuk, baru kita tayamum. Baru kita melakukan kegiatan tayamum. Kalau belum masuk waktunya, waktu sholat, misalkan sholat duhur jam 12, kita jam 11 kalau sudah tayamum, tidak boleh. Syarat yang keempat adalah memakai debu yang suci. Ya, kadang-kadang debu yang suci itu yang gimana, Pak? Yang kira-kira tidak banyak terjamah oleh manusia. Ya, lebih mudahnya adalah ketika kita di dalam ruangan, kita bisa menempelkan di tembok ataupun kaca yang kira-kira belum terjamah. Ya, anggap kita jarang dijamah oleh orang. Kalau di pesawat boleh kita juga di kaca atau di tembok pesawat. Itu nanti tempelkan yang pertama di muka, yang kedua di tangan, itu beda tempat. Ini. Jadi debunya itu yang suci, tidak tercampur. Yang kira-kira itu tidak tercampur oleh kotoran-kotoran yang lain. Biasanya yang tercampur adalah yang di tanah, yang langsung di tanah, yang di bawah itu yang diinjak-injak orang atau kotoran hewan dan sebagainya. Nah, syarat yang selanjutnya adalah ketika dalam perjalanan yang jauh. Nah, contoh seperti kita di pesawat untuk berangkat haji, karena orangnya banyak, airnya itu cuma sebatas kebutuhan yang sangat mendesak seperti BAB, terus minum dan sebagainya. Ini syarat yang kemudian. Dan syarat yang selanjutnya adalah sulit mendapatkan air. Kita sudah sudah sana kemari dan sebagainya, mungkin kita lagi kemah di hutan ataupun lagi naik gunung di hutan, di pegunungan mungkin dan sebagainya, sudah maksud sholat tapi tidak
sulit sekali mendapatkan air, cuma ada sedikit-sedikit aja, maka kita boleh untuk tayamum. Dan yang terakhir syaratnya adalah ketika suhu udara atau airnya itu sangat-sangat ekstrim, atau artinya kalau seperti di kutub itu dingin atau membeku, jadi kita boleh tayamum. Kalau kita tayamum, kondisi kita malah semakin parah. Nah ini kita boleh tayamum. Yang selanjutnya adalah rukun tayamum. Nah, rukun itu apa toh? Hal-hal yang wajib dilakukan ketika tayamum. Hal-hal yang harus dilakukan ketika tayamum. Kalau nggak dilakukan, ya batal atau tayamumnya nggak sah. Yang pertama adalah niat karena Allah. Ya, niat karena Allah, niat tayamum. Nanti bisa dibaca sendiri dalam buku niatnya tayamum. Yang kedua, ambil debu, kemudian kita usapkan ke muka kita merata seperti wudhu. Nah, itu. Dan yang ketiga, ambil lagi debu di tempat yang beda, terus kita usapkan kepada kedua tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Yang keempat, yang terakhir adalah urut atau tertib. Jadi dilakukan secara urut atau tertib seperti wudhu. Kalau tayamum cuma niat, mengusapkan pada muka dan kedua tangan, itu saja. Itu dilakukan harus urut juga. Nah, 4 rukun tayamum itu juga harus diperhatikan. Mungkin itu dulu pelajaran fikih pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.